Mending mana Motorola G86 Power versus Infinix Note 60 5G? Oke kelas, balik lagi bersama Bu Guru Vanilla, guru honorer multi-universe bagi kaum mendingers. Perkenalkan, di sudut kiri ada si paling power Motorola G86 Power dari brand negara super power dengan tinggi tak sampai tower. Cuma 161 mm, lebar 74,7 mm, tebal 8,7 mm dengan berat 198 gram. Yang mencoba adu power dengan si paling king Infinix Note 60 5G. Punya bodi ramping 7,5 mm, tinggi 162 mm dengan bobot sama di 198 gram. Dan untuk harga keduanya hampir sama. Cara belinya juga sama kok, nggak pakai dolar. Cuma pakai rupiah senilai 4 jutaan aja. Mungkin jika ada promo bisa turun ke 3 juta besar. Intinya tergantung akun dan kupon diskon yang Anda punya ya. Untuk link pembeliannya sudah Bu Guru sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Nah, untuk lebih worth it mana untuk dibeli, mari kita observasi. Pertama, untuk paket penjualan, isi keduanya lengkap ya, kecuali screen protector yang tak melekat di Motorola. Jadi kami harus beli sendiri. Sedangkan screen protector di Infinix sudah tertempel gratis. Cuma menurut saya screen protectornya ini cukup mengganggu respon sentuhan. Jadi saya lepas. So, anggap aja keduanya tanpa screen protector. Dan untuk varian keduanya hanya sediakan RAM 8/256 GB saja. Namun dengan harga yang hampir sama, Motorola masih baik hati sediakan slot memory card up to 1 TB. Sedangkan Infinix tidak punya slot memory card. Jadi untuk mata pelajaran kelengkapan administrasi, nilai Motorola 9/10 dan Infinix 8/10. Next, mata pelajaran kedua kita masuk ke ilmu statistik class. Mending mana dari keduanya dalam pemakaian jangka panjang? Rumus pertama, kita bandingkan pertahanan hardware-nya dulu ya kelas ya. Untuk bagian layar, baik Motorola dan Infinix kompak pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 7i. Namun untuk sertifikasi standar militer hanya Motorola yang miliki. Sedangkan Infinix tak dibekali. Si paling king justru tak punya nyali. Bermain air terlalu basah karena proteksinya hanya IP64. Sedangkan si paling power mau diajak mandi pakai shower pun ya hayu karena punya proteksi IP68 dan IP69. Rumus kedua kita bandingkan secara software. Nah di sektor ini si paling power mulai minder. Motorola hanya kasih janji update mayor 2 kali aja dari Android 15 ke 17, 4 tahun security patch dan garansi 12 bulan. Sedangkan King Phoenix walau garansinya sama 12 bulan, namun janji update mayornya lebih panjang hingga 3 kali mulai dari Android 16 ke 19 dan 5 tahun security patch. So lepas dari faktor apes pemakaian, untuk pemakaian jangka panjang by data keduanya saling counter. Motorola punya power di ketahanan hardware dan Infinix king di jaminan software. Nilai dari Bu Guru 8/10 untuk keduanya. Lanjut ke mata pelajaran ketiga kelas yaitu ilmu social connectivity plus sensor jasmani. Perlu diperhatikan, ini penting. Keduanya punya sensor magnometer, gyro hardware dan sensor fingerprint di dalam layar. Namun jika kita cermati, hanya Infinix seorang yang punya sensor heart rate di bagian samping. Motorola juga tidak punya IR blaster, tidak bisa nyalakan Wi-Fi dan hotspot secara bersamaan atau biasa disebut Wi-Fi sharing. NFC Motorola sifatnya juga basic, sedangkan NFC Infinix bisa multifungsi. Untuk eSIM keduanya tidak ada ya, tapi Infinix punya solusi dengan fitur akses internet ke luar negeri. Jadi misal Anda mau healing ke Ukraina atau ke Somalia, cukup klik beli di sini, nggak perlu repot ganti kartu. Cuman kalau Anda sering repot konekkan HP ke PC, Motorola punya solusi kawan. Solusinya adalah Smart Connect. Fitur ini cukup penting ya karena keduanya belum mendukung display out. Jadi dengan Smart Connect, Motorola bisa rubah tampilan PC kita like smartphone. Sedangkan PC connection di Infinix belum bisa selevel itu. Untuk fitur selebihnya hampir mirip sih ya. Keduanya ada OTG, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5, dan dual SIM 5G. Dan untuk tes sinyal 5G saat kita coba
pakai nomor yang sama, operator yang sama dalam satu kali percobaan, Motorola dapat 310 Mbps sedangkan Infinix dapat 290 Mbps. Lanjut uji tangkap sinyal Wi-Fi, Motorola dapat 67 Mbps dan Infinix ke 110 Mbps. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, kita coba adu upload YouTube aja pakai akun yang sama dengan konten yang sama dan terbukti benar Infinix lebih cepat selesaikan upload di waktu 2 menit 48 detik kalau Motorola di waktu 3 menit 44 detik. Oke, kalau masalah sinyal, nilainya bisa relatif ya kelas ya, tergantung provider dan wilayah Anda. Namun, jika sumber data diambil dari video ini, Motorola unggul dalam hal tangkap sinyal 5G, sedangkan Infinix leading pada sinyal Wi-Fi dan upload. Begitupun dengan sensor dan konektivitasnya. Walau Motorola punya Smart Connect, faktanya fitur basic Infinix lebih lengkap. So, nilai Motorola 8/10 dan Infinix 9/10. Next, kita masuk ke mata pelajaran seni rupa dan suara. Secara subjektif, keduanya bukan favorit saya. Namun, secara objektif material, Infinix unggul. Pada bagian framenya yang terbuat dari metal, membuat tongkrongannya lebih premium dibanding Motorola yang dari plastik. Kalau untuk back cover, baru keduanya kompak dari plastik. Bedanya, back cover Motorola terlapisi vegan leather, sedangkan Infinix terlapisi fiberglass. Cuman sayangnya, mesin getar keduanya masih kasar dan tidak bisa nyalakan HDR di Netflix, bisanya hanya di YouTube. Keduanya punya penampang layar flat dengan resolusi sama 1,5K, bedanya Motorola pakai POLED berasio klasik 20:9, sedangkan Infinix pakai AMOLED berasio modern 19,5:9 yang lebih melebar. Keunggulan Motorola punya opsi skema warna yang bisa mendekati 100% sRGB untuk editing, sedangkan Infinix punya keunggulan pada opsi penurunan resolusi. Ada resolusi basic 1,5K dan resolusi hemat daya Full HD+. So, untuk mata pelajaran seni rupa, jika kita bedah dari indera peraba, Infinix lebih unggul lewat bahan frame metalnya. Sedangkan sektor indera penglihatannya jatuhnya relatif. Jika Anda suka editing, pilih Motorola. Jika suka menghemat baterai, pilih Infinix. Nilai seni rupa Motorola 7,5/10 dan Infinix 8/10. Nah, kalau untuk indera pendengaran, keduanya kasih dual mikrofon dan dual speaker stereo. Motorola with Dolby Atmos, kalau Infinix by JBL. Untuk speaker sekunder, Motorola diletakkan di bagian earpiece, sedangkan Infinix ditaruh di bagian atas frame. Semburan suara keduanya sudah cukup baik, walau bass keduanya kurang berasa. Cuman subjektif saya, layering dan separation Motorola lebih jelas terdengar dibanding Infinix, khususnya pada instrumen musik yang rumit. Jadi untuk mata pelajaran seni suara, Motorola dapat 8/10 dan Infinix 7,5/10. Coba dengerin. Next class, kita masuk ke mata pelajaran seni budaya, UI, dan AI. Saat video ini dibuat, keduanya masih berjalan di Android 16 ya. Motorola pakai Hello UI dan Infinix pakai XOS 16.2.0 terbaru. Langsung saja keduanya clean dari iklan ya. Namun jika Anda mudah bosan, UI Infinix lebih menggoda. XOS full kosmetik, temanya bisa tembus ke akar dan ada depth wallpaper. Punya dynamic bar dan punya animasi sentuhan yang lebih fluid dibanding UI Motorola yang terkesan sederhana. Dan saking sederhananya, galeri foto Motorola ikut Google Foto. AI-nya pun ikut bawaan Google. Motorola G86 Power tidak dibekali fitur Moto AI like seri H60 Fusion. Sedangkan AI Infinix sangat niat dan lengkap. AI buatan Google ada, AI buatan sendiri tersedia. Jadi untuk AI tidak bisa kita bandingkan. Pemenangnya mudah, yaitu Infinix. Nilai UI dan AI Motorola 7,5/10 dan Infinix 9/10. Lanjut, tetap fokus kelas. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran cerdas, cermat, dan ketahanan imun baterai. Untuk SoC, keduanya kompak pakai MediaTek Dimensity 7404 nanometer UFS 2.2. Bedanya, jenis RAM Infinix lebih maju pakai LPDDR5X, sedangkan Motorola pakai LPDDR4X. Nah, jika Anda suka main game, nilai touch sample rate tester Infinix hanya mencapai 250 Hz, sedangkan Motorola lebih unggul di 333 Hz. Namun sayangnya, settingan frame rate Motorola belum bisa terbuka sepenuhnya di Mobile Legends. Si paling power hanya bisa jalankan frame rate 90 FPS, sedangkan si paling king PD aja di 120 FPS. Main game Mobile Legends pakai data plus Wi-Fi, rata-rata FPS Motorola dapat 88 FPS, suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan Infinix dapat 115 FPS, suhu 43 derajat Celcius. Pun begitu dengan PUBG, Infinix masih leading
bisa buka grafik smooth extreme plus 90 fps, sedangkan Motorola hanya 60 fps. Rata-rata Infinix dapatkan 85 fps dan Motorola dapat 59 fps. But perlu diingat, kelemahan frame metal di Infinix membuat suhu HP ini mudah menghangat. Taruhlah frame rate game Mobile Legends kita turunkan di 90 fps. Suhu Motorola tetap lebih adem. Jadi, jika Anda punya cooler, pilihan terbaik adalah Infinix. Tapi, jika Anda tak punya cooler, pilih saja Motorola daripada ribet. Nilai performa game Motorola 8/10 dan Infinix 8,5/10. Next, kita beralih ke tes konsumsi baterai. Secara angka, Motorola unggul di kapasitas baterai 6720 mAh dibanding 6500 mAh yang ada di Infinix. Nah, agar lebih objektif, mending kita bandingkan saja lewat uji tes lab maraton. Oke, sebelumnya terlihat ya, baterai health keduanya masih 100%. Dan biar fair, resolusi Infinix tetap kita set di 1,5K. Untuk tes pertama, keduanya kami paksa jalankan tes CPU throttling selama 5 jam, mulai baterai 100%, kecerahan otomatis, Wi-Fi on, dan hasilnya nilai kestabilan Motorola dapat 61% dengan sisa baterai 40%, sedangkan Infinix kestabilannya lebih baik, dapat 85% dengan sisa baterai lebih awet ternyata di 47%. Dilanjut tes kedua untuk jalankan Antutu 11 sebanyak 3 kali plus tes storage sebanyak 1 kali. Hasil rata-rata Antutu keduanya imbang dapat nilai 900 ribuan, Motorola unggul pada tes storage dengan nilai 70 ribuan kalau Infinix 50 ribuan. Tapi sisa baterainya lagi-lagi better Infinix masih 31% dan Motorola ada di angka 25%. Tes ketiga untuk jalankan 3D Mark 2 kali, nilai best, lawless, stability keduanya hampir mirip. Suhu keduanya pun masih normal. Hebatnya baterai Infinix masih tersisa 25%, sedangkan Motorola tinggal 13%. Nah, untuk skenario habiskan baterai, kita tes lagi jalankan Geekbench 6. Terus record video 4K 10 menit. Terus nonton YouTube selama 20 menit. Dan akhirnya baterai si paling power tinggal 2%, sedangkan si paling king masih tersisa 19%. Nah, jika kita paksa, Infinix melanjutkan nonton YouTube hingga 1 jam 30 menit, dilanjut untuk dengerin musik sampai baterai tersisa 3%, nilai SOT Infinix bisa tembus ke 12 jam. Oke, untuk tes kali ini sebenarnya Motorola masih tergolong awet ya, jauh dari kata boros. Infinix bisa leading kemungkinan berkat efisiensi kinerja XOS 16.2 saat jalankan CPU throttling. Dan masalah charging, Infinix makin king. Infinix bisa wireless charging 30 watt, bisa reverse wireless charging, bisa reverse wired charging, bisa bypass charging, dan punya wired charging 45 watt lebih ngebut dibanding 33 watt di Motorola. Isi daya Infinix dari 2% ke 100% butuh waktu 1 jam 15 menit, kalau Motorola butuh waktu 1 jaman 28 menit. So, untuk baterai, secara fakta Infinix menjadi king of power. Dapatkan nilai 9/10 kalau Motorola 8/10. Untuk charging, Infinix hampir sempurna. Dapatkan 9,5/10 sedangkan Motorola 7/10 saja. Terakhir, kita masuk ke mata pelajaran seni fotografi kelas. Jika Anda mau repot mencari portingan Gcam, keduanya sanggup ya. Keduanya juga sanggup berganti lensa saat record video dari wide ke ultra wide dan punya autofocus. Terlihat switch lensa di Infinix sedikit lebih halus, tapi sayangnya switch lensa Infinix hanya bisa berjalan di resolusi Full HD 30 fps. Sedangkan Motorola maksimal switch lensanya bisa di 4K 30 fps. Di resolusi ini of course, video Motorola terasa lebih tajam, terutama pada tekstur subjek. Miss pada warna langit yang terlalu vibrant aja. Di situasi ini, Infinix paling benar. Sebenarnya, kamera ultrawide keduanya punya bilangan sama, 8 megapiksel f2.2. Bedanya, Motorola pakai sensor OmniVision, Infinix pakai Galaxy Core. Sifat foto ultrawide keduanya masih mirip dengan sifat warna videonya. Warna Infinix lebih benar, namun untuk detail dan ketajamannya better Motorola. Apalagi untuk skenario malam hari, perbedaan level dari keduanya sangat terasa. Warna Infinix mulai soft, noise terasa dan terlihat pudar, sedangkan Motorola warna masih tajam, kontras masih kaya dengan nuansa malam yang terjaga. So, nilai lensa ultrawide Motorola 8/10 dan Infinix 7/10. Next, untuk kamera selfie, keduanya pakai sensor Galaxy Core non autofocus. Bedanya, si paling king hanya punya resolusi 13
13 megapiksel. Sedangkan si paling power lebih power dengan 32 megapiksel. Cuma sayangnya Motorola tidak sediakan resolusi Full HD 60 fps, hanya Full HD 30 fps dan 4K 30 fps. Sedangkan Infinix kasih resolusi lebih king, ada Full HD 30 fps, Full HD 60 fps dan 4K 30 fps dengan kualitas warna yang paling mendekati situasi saat itu. Kalau Motorola lebih vibrant, warnanya cenderung pop up. Dynamic range keduanya terbilang imbang, cuma untuk vlogging kami kira Motorola lebih cocok karena POV-nya lebih luas, sedangkan Infinix sudutnya lebih sempit. Untuk ketajaman dan stabilizer terbilang imbang sih ya, saat panning maupun diajak berlari di tiap situasi, mau siang maupun malam hari, keduanya terbilang baik. Mungkin minus dari Motorola, doi tidak punya video bokeh like Infinix. Kalau video ganda jelas ada ya. Di video ganda, Motorola justru unggul. Back videonya bisa diambil dari lensa ultra wide, sedangkan Infinix hanya lensa wide aja. Oke, sekarang kita adu foto selfie dan foto potretnya ya. Di skenario membelakangi langit, HDR keduanya cukup baik. Dan seperti biasa, warna Infinix lebih pas di situasi saat itu. Kalau untuk detail dan exposure, lebih baik Motorola. Motorola baru punya power di skenario malam hari. Warnanya lebih akurat, malamnya lebih dapat, skin tone-nya juga masih tepat. Sedangkan Infinix, pemrosesan softwarenya cukup terlihat. Jadi kurang otentik, hanya lebih cantik. Untuk nilai kamera selfie, Motorola dapat 8,5/10 dan Infinix 8/10. Nah, kalau untuk live talk, settingan kestabilan frame rate saat live hanya terbuka di Infinix. Kalau Motorola belum terbuka. Begitupun dengan aplikasi Zoom, entah kenapa ya tombol lainnya di Motorola tidak bisa diklik. Jadinya kami tidak bisa masuk ke menu settingan blur background. Kalau di Infinix lancar ya. Dan untuk video call, Infinix punya fitur perubah suara. Kalau di Motorola belum ada. Tapi kalau Anda mementingkan kualitas video call, menurut saya Motorola lebih baik. Warna terlihat lebih terang tanpa menghilangkan detail. Cuman kalau cahaya redup kebalikannya. Detail Infinix masih terjaga, sedangkan tekstur Motorola mulai halus dan cenderung pucat. Next, beralih ke hasil story IG by System. Untuk dynamic range keduanya sudah cukup oke. Detail nggak terlalu burik, hanya kalah pada stabilisernya aja yang tidak bisa jalan. So, nilai video dalam bidang sosial media Motorola 7,5/10, kalau Infinix 8/10. Oke, sekarang kita masuk ke duel kamera utama. Motorola dan Infinix kompak punya kamera 50 megapiksel with OIS. Keduanya tanpa lensa tele ya. Perbedaan dari keduanya dimulai dari bukaan lensanya. Infinix pakai f1.5 sensor by Sony IMX896. Sedangkan Motorola pakai f1.8 sensor by Sony Lithia 600. Zoom yang disarankan dari keduanya cuma 2 kali. Maksimal digital zoom 15 kali di Infinix dan 10 kali zoom di Motorola. Untuk foto indoor, lampu kuning plus cahaya dari luar di sore hari, Infinix cenderung memiliki tone yang lebih hangat atau kekuningan mirip kondisi asli. Namun, jika Anda ingin foto yang siap jadi, permainan white balance Motorola lebih baik, membuat warna kulit dan warna dinding tampak lebih realistis tanpa menghilangkan nuansa hangat. Lanjut di situasi outdoor cahaya sore dari sudut kiri. Infinix terlihat lebih cool, membuat skin tone kurang hangat. Kontrasnya cukup tajam dengan bayangan di latar belakang. Sisi baiknya, foto terlihat lebih terang. Sedangkan Motorola berhasil menangkap hangatnya nuansa sore, membuat tone kulit subjek lebih alami dan berkarakter. Untuk bagus mana? Tergantung preferensi Anda. Next, untuk foto bokeh, keduanya kurang rapi. Namun secara kedalaman, bokeh Motorola terasa lebih lembut, tidak terlalu kasar. Oh ya, yang perlu kita notice, Infinix punya fitur street photography dengan aneka filter menarik, plus opsi panjang fokus serta punya fitur live photo. Sedangkan Motorola tidak punya live photo. Beralih ke mode malam zoom 2 kali, kontrol flare di Infinix lebih baik sehingga detail monumen dan sekitarnya tetap terlihat jelas. Begitupun untuk foto subjek, bukaan lensa f1.5 di Infinix mulai bertaji. Reproduksi warna kulit lebih seimbang dan natural, warna pakaian merah muda juga terlihat, mendekati warna asli tanpa terlalu banyak distorsi warna akibat cahaya lampu. Oke, selanjutnya kita fokus pada kualitas mikrofon dan back videonya aja. Kita beralih ke guru olahraga
juga Viva, Bungkelik, Tanjung Verdi. Check it out! Oke, terima kasih kepada Bu Guru Vanilla Lafonte Eldente di studio ya. Sekarang kita coba tes video selfie di Motorola dan di Infinix guys ya. Di resolusi 4K 30 fps ya. Di sini saya tidak pakai mikrofon eksternal ya. Cuma pakai mikrofon internalnya aja. Kondisinya anginnya sangat kencang, jadi teman-teman bisa komen manakah yang terbaik ya dalam menyerap suara saya guys. Yuk guys, untuk kualitas mikrofon keduanya sudah cukup baik. Suara masih terdengar walau ambien angin begitu kencang. Kalau subjektif saya sih, output Infinix lebih terdengar bulat. Untuk back video di kamera utamanya, Infinix bisa nyalakan HDR di resolusi 4K 30 fps. Membuat dynamic range-nya sedikit lebih baik dibanding Motorola. Sisi baik dari keduanya, tidak ada isu embun dan penurunan FPS di resolusi 4K 30 fps. Padahal kami record ini di jam 12 siang panas terik. Nah, berbeda pada resolusi Full HD 60 fps. Infinix agak sedikit alami penurunan FPS di antara 58 sampai 59 fps. Namun baiknya saat buat lari pun autofocus Infinix masih bisa imbangi Motorola yang terkenal jago di sektor videografi. Overall, untuk video lensa wide keduanya masih bisa diandalkan. Nilai dari kamera utamanya kami kira imbang ya. Motorola punya power di skenario cahaya proper, sedangkan Infinix king di cahaya minim. Nilai dari keduanya 8/10. So class, final skornya nilai rapor rata-rata dalam 13 pertandingan versi gadget pahlawan. Si paling power dapat nilai rata-rata 7,9 dan si paling king 8,2. Jadi untuk mata pelajaran value for money, Infinix lebih worth it dibeli. But ingat ini versi kami ya. Untuk selebihnya terserah Anda. Bu Guru no endorse ya. Kedua unit ini kami beli sendiri bukan pakai duit korupsi. Kalian mau beli si paling power atau si paling king bebas ya. Ingat, kekurangan dari keduanya masih bisa dikompromi, tidak terlalu fatal kok. Tinggal sesuaikan kelebihannya dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda butuh slot memory card ya, gas beli Motorola no debat. Kalau Anda butuh wireless charging, ya pasti Infinix, nggak pakai rewel. Gitu ya. Oke, terima kasih kelas. Kalian boleh pulang. Selamat liburan. Jangan lupa kerjakan PR. Masuk tanggal 13 Juli. Oke, bye kelas.